Halo, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman ke kalian gimana cerita aku dulu sebelum kuliah dan juga sampai kuliah sekarang ini dalam mencari pekerjaan, dan tentunya lika-likunya sampai dihipnotis kehilangan uang sebanyak 2 juta itu. Dan nanti juga bakal ada tips buat kalian gimana cara mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai seorang mahasiswa atau pelajar. So, langsung aja cek videonya. Oke, jadi aku mau cerita dulu ke kalian gimana awalnya aku dulu itu setelah lulus SMK. Aku dari anak SMK ya, itu nggak langsung kuliah dulu, aku berhenti setahun karena memang aku nggak diterima di 3 universitas yang aku pengenin dengan jurusannya itu. Jadi aku ngerasa sedikit down dan juga nggak mau lanjutin di kuliah yang memang bukan jurusan. Jadi aku mutusin untuk lanjut kerja dulu. Terus nanti tahun depan baru daftar kuliah yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dulu itu aku awal-awal kerja di pabrik. Karena memang daerah rumahku ini lingkungan pabrik, lingkungan industri, jadi banyak banget pabrik-pabrik. Aku kerja selama 2 hari. 2 hari aku nggak kuat langsung keluar. Kenapa? Karena memang kerjanya itu 12 jam per hari dan berdiri. Dan aku nggak kuat, selama 2 hari itu aku langsung keluar. Dan tentunya nggak digaji. Selanjutnya aku kerja lagi di pabrik, tapi ini lebih santai kerjanya, normal sih 8 jam. Aku bertahan sampai 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan tuh aku keluar karena memang aku nggak telaten aja kerja di pabrik. Akhirnya aku kerja di toko oleh-oleh di dekat bandara di kota aku. Oke, lanjut. Jadi di toko itu tadi bener-bener yang ngasih aku pengalaman banyak banget, mulai dari tanggung jawab, disiplin, kerja tim. Suatu hari ini aku dapat pengalaman banget yang berharga buat aku. Di situ suatu malam, aku tuh pas jaga malam ya sama 2 orang temanku. Itu mau tutup, kalau nggak salah ada orang bule, ada 4 orang, yang 1 itu bawa mobil. Dan yang 3 itu masuk ke toko, tapi mobilnya ini nggak parkir di depan toko ya, dia langsung nurunin penumpang aja, terus langsung ke arah sana gitu. Ya seneng dong, dapat pelanggan bule kan, basa-basi bla 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 segala macem. Dan di situ dia 3 orang, tapi dia cuma beli es krim harganya 5.000. Aku bagian kasir saat itu, terus teman aku yang bagian ngelayanin nanya jawab-jawabin harganya berapa kayak gitu. Nah pas sih teman aku itu ngelayanin pembeli yang satunya, yang satu grup sama dia tadi, ada 1 orang cowok ya, gerombolan itu tadi, si bule tadi itu ke kasir, ke meja kasir. Dia ngajak ngobrol aku. Ya intinya mereka setelah itu keluar dari toko ya, keluar dari toko, kita mau tutup, kita rekapan, ngitung omset hari itu berapa. Dan ternyata uangnya hilang 2 juta men. Wah, akhirnya kita nyerah kan. Ya udah dihitung lagi besok, barangkali ada yang bahasa Jawanya tuh ketelisut apa ya, keselip. Akhirnya pagi kita hitung lagi. Kita belum ngasih tahu nih ke bos kita kalau emang uangnya kurang 2 juta. Akhirnya kita hitung lagi loh. Hitung berkali-kali pun tetap uangnya kurang 2 juta. Akhirnya kita cek CCTV kan. Ini pas yang bule tadi. Dan benar ternyata si cowok yang ke meja kasir ke aku itu di CCTV terlihat kalau tangannya dia itu dimasukin ke kotak uang kasir. Padahal itu jaraknya sekitar 30 cm. Jadi tangan dia tuh gini. Kelihatan jelas di situ kalau dia ngambil uang pas 2 juta bendel. Di CCTV itu tadi aku diem, aku nggak mencoba narik dia, mencoba nahan, nggak. Kalau orang sadar mah kan kalau kita lihat uang kita diambil pasti kita tarik kan, kita pertahanin. Di situ aku nggak, aku cuma diem aja. Dan ya kesimpulan kita mengarah ke situ kalau memang uangnya diambil sama si. Oke, akhirnya aku sama teman aku bilang ke bos aku. Dan di situ aku bener-bener takut kan, gimana nanti kalau suruh ganti, gimana nanti kalau suruh potong gaji. Dan di situ aku udah ngomong aja apa adanya ke bos aku, kalau memang harus potong gaji ya udah aku siap, karena memang di situ kelalaian aku. Dan tahu apa jawabannya bos aku, dia nggak nuntut apapun, dia nggak motong gaji, dia nggak nyuruh aku ganti, pokoknya dia nerima bahwa ini tuh sebagai musibah. Oke, selanjutnya abis aku dari toko itu tadi, aku lanjutin kuliah. Dan di awal-awal kuliah ini aku dulu mencoba jualan online
produk, tapi nggak jalan sih karena emang aku orangnya nggak telaten banget, harus nyari konsumen, harus satu-satu gitu loh. Akhirnya aku stop jualan cuma 1 bulan aja. Terus aku di situ bingung, aku mau kerja apa nih? Selama masa aku cuma kuliah doang, nggak ada penghasilan apapun tambahan. Akhirnya aku pada waktu itu agak lama sih, aku dapat kerja proyek pembuatan video company profile kampus aku sama video klip dari paduan suara di kampus. Itu hasilnya ya lumayan. Dari situ aku mulai semangat lagi buat ayo kamu bisa kuliah sambil kerja. Akhirnya aku cari lowongan kerja di sosial media. Setelah aku ketemu sama lowongan kerja jualin bubur bayi. Itu memang kerjanya sangat, menurut aku sangat mahasiswa banget, karena kita jualin bubur bayi, kita nggak perlu masak, kita tiap hari itu dianterin dari pabriknya, terus nanti kalau udah habis si peralatan tadi juga bakal ada yang ngambil. Jadi kita cuma datang ke tempat yang udah ditentuin, kamu bakal jualan di sini. Itu jam kerjanya mulai jam 5 pagi subuh itu sampai jam 8. Jadi kerja kalian cuma 3 jam dan disitu gajinya juga lumayan sesuai dengan jam kerja itu 3 jam. Di sini bertahan lama lah, hampir sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Dan pada saat bulan kelima ini alhamdulillah aku dapat kerjaan di kampus aku. Akhirnya aku langsung resign kan. Aku dapat kerjaan di kampus ini bener-bener cocok banget lah buat aku. Nah, aku dapat kerja di kampus itu sebagai jurnalis sama fotografernya humas kampus. Jadi tiap ada kegiatan dinas atau ada acara-acara apa di kampus, instansi, para petinggi-petinggi kampus tuh diliput dan dimasukin di web kampus. Dan kita dikontrak selama 12 bulan. Jadi lumayan banget lah itu. Seneng banget lah pokoknya, sampai sekarang aku masih kerja di situ. Kontrak aku masih kurang berapa ya, 8 bulan lagi kalau nggak salah. Tuh kerjanya enak, sehari cuma 4 jam. Jadi selanjutnya itu kalian bisa kuliah, dan 4 jam ini nggak harus 4 jam terus ya. Nah, buat kalian yang mau tahu caranya buat dapat info-info lowongan kerja itu di mana aja, yang pertama kalian bisa cek di Facebook, dan yang kedua kalian bisa cek di Instagram. Intinya sih rajin-rajin aja ngecek di sosmed ya, di sosmed kalian tuh pasti ada yang share tiap hari. Dan pengalaman aku dulu itu nyari satu kerjaan aja itu bisa sampai 1 bulan. Aku searching terus tiap hari, aku ngecek di Facebook itu ada lowongan apa aja. Dan juga kalian kalau ketemu satu lowongan yang menurut kalian cocok, itu langsung aja kirim email. Kalau misalnya dia mintanya email, itu kirim CV kamu, surat lamaran, kalian kirim, kalian siapin berkas-berkasnya. Jadi ya keterima nggak keterima, yang penting kalian udah berusaha untuk ngirim CV kalian. Oke, segitu dulu share pengalaman dan juga sedikit tips dari aku. Nanti di next video aku bakal bikin tentang gimana caranya menjadi seorang mahasiswa sambil kerja dan cara mengatur waktunya, serta gimana caranya mendapatkan pekerjaan saat masih kuliah. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!